Shalom warga kerajaan, bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya, ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana, kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak. Saya suka sidak di pelayanan juga, dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia, ya, faithful, ya, saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas, jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi, harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah, tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat, ada yang saling serang, ya. Itu penyalipan tuh idenya Tuhan atau idenya iblis, dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu, yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, selamanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji, kita mencari bonusnya Tuhan, kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum nih, bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu. Siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin. Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Tetap kuat, amin. Ya, banyak hari-hari ini orang lagi nggak kuat Bapak Ibu. Tapi kita orang Kristen
harus tetap menjadi orang yang kuat, ya. Masih dengan tema kita di bulan ini yaitu bicara tentang staying vigilant, berjaga-jaga. Bapak Ibu, tahu arti kata berjaga-jaga ya, waspada? Ya, dulu di televisi di RCTI kalau nggak salah ada sebuah iklan itu, iklan atau apalah, tapi dia bilang gini, waspadalah, waspadalah. Abang apa dulu katanya namanya itu? Bang Napi, tapi kayaknya udah mati juga dia itu ya. Saya baca-baca beritanya sepertinya udah meninggal juga dia. Nah, Bapak Ibu, kita perlu waspada dalam hidup ini. Amin. Kalau dalam bahasa Inggris yang lain dibilang dengan awareness. Betul ya? Awareness. Kata berjaga-jaga ini berarti juga kita tidak boleh sedetik pun tidak sadar, Bapak Ibu. Karena ketidaksadaran itu membawa kecelakaan. Kita nggak boleh nggak fokus. Ya tadi kata Pak Charles, fokus katanya. Saya ini sering berkendaraan. Dulu saya kalau naik mobil suka ngebut. Sekarang nggak suka ngebut. Bukan karena takut Bapak Ibu. Tapi karena makin dewasa. Orang makin dewasa itu makin nggak suka kebut-kebutan ternyata. Orang makin dewasa itu makin bisa menguasai diri. Orang makin dewasa itu makin bisa fokus. Coba lihat anak-anak di ruang Rocky sana. Mereka itu nggak fokus, mereka nggak bisa berjaga-jaga. Sebentar aja ditinggal, ya tenang. Nggak lama kemudian ribut lagi, nggak fokus lagi. Karena apa? Karena memang anak-anak ya begitu Bapak Ibu. Nah, saya berdoa karena kita tahu dan kita percaya Yesus nggak lama lagi akan datang, katakan amin. Ya, kayaknya Tuhan Yesus ini ngomong dari 2000 tahun lalu ya. Bahwa aku akan segera datang. Bapak Ibu, memang waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Satu harinya Tuhan sama dengan berapa? 1000 tahun buat kita manusia. Nah jadi jangan ukurkan pikiran kita yang cuma, otak kita yang cuma segini nih dengan pengetahuan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Nggak boleh Bapak Ibu. Nah itu sebabnya staying vigilant ataupun berjaga-jaga. Dan minggu ini kita bicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Guarding your heart. Menjaga hatimu. Dulu juga ada lagu yang suka bilang gini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Apa katanya? Saya udah lupa juga ya. Pancaran ilahi. Siapa dulu itu ya? Yang suka nyanyiin seorang, nggak tahu lah siapa itu ya. Tapi dalam pesan lagu itu memang bicara tentang jaga hati. Saya ingat waktu tahun-tahun 2010, 2011 itu Bapak Ibu. Jadi kami mengadakan camp untuk camp motivasi untuk karyawan-karyawan di Surabaya sana, di Surabaya. Karyawan apa tuh namanya yang tempat binatang-binatang? Kalau di puncak tuh Taman Safari. Tapi Taman Safari yang di Surabaya. Gitu ya. Dan waktu, karena ini kan dari berbagai agama Bapak Ibu. Jadi kami kan gak mungkin nyanyi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Karena kita diundang memang untuk supaya bagaimana timnya kompak, orang-orangnya bisa bersama-sama. Tapi nilai-nilai Kristen harus masuk. Kata yang punya. Karena ternyata pemilik Taman Safari itu orang Kristen Bapak Ibu ya. Nah jadi waktu kami memotivasi mereka, muncullah lagu-lagu ini, jaga hati. Bapak Ibu ternyata bicara tentang hati ini nggak bicara cuma orang Kristen. Tapi Alkitab mencatat, di dalam Alkitab ada 800 kali lebih bicara tentang hati. Ya, nah itu sebabnya hati ini adalah pusat kontrol kehidupan kita. Katakan amin. Ya, hati ini adalah pusat kontrol kehidupan kita. Banyak orang berpikir kalau dia pintar di sini udah cukup. Nggak bisa Bapak Ibu. Satu kali Yesus ngomong gini sama orang-orang ahli, sama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Nah ternyata yang paling penting dijaga dalam hidup kita bukan di sini Bapak Ibu. Bukan tubuh jasmani ini, bukan. Tapi hati. Karena hati adalah pusat kontrol kehidupan kita. Ya.
Makanya kan orang kalau ribut-ribut, udahlah jangan pakai otak lah, pakai hati katanya gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, kebenarannya adalah orang Kristen berpikir dengan hati. Ah, ini yang nggak bisa diterima orang. Loh, otak kan di sini, kita berpikir pakai ini. Tapi enggak. Alkitab mencatat orang Kristen, orang percaya berpikir di dalam hatinya. Amin. Itu sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, sama-sama baca 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat anak cucu kita jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, jadi orang yang luar biasa, tanamkan kebenaran di hatinya. Bukan sekolah tinggi oke, mau sekolah ke luar negeri juga oke. Saya juga punya cita-cita nanti Noah sekolah di Amerika atau di manalah, paling enggak di luar negeri atau di luar angkasa juga boleh gitu ya. Tapi itu enggak terlalu penting Bapak Ibu. Yang lebih penting lagi adalah hatinya harus dibenarkan. Nah banyak orang salah Bapak Ibu. Dan Alkitab mengingatkan sama kita. Jagalah hatimu dengan segala, apa katanya? Kewaspadaan. Awareness, vigilant. Hati-hati betul. Jagalah hatimu. Alkitab udah bilang gini, jagalah. Kemudian dengan cara bagaimana menjaganya? Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bayangkan kalau ada seorang bapak gendong-gendong anaknya, pasti dijaga dengan betul, dengan aware, betul? Amin. Saya waktu belum jadi bapak saya nggak ngerti, tapi setelah saya jadi bapak saya ngerti. Ya, mati pun saya buat anak saya siap. Katakan amin. Ya, kalau yang belum memang belum ngerti. Makanya ini juga yang terjadi atas hidup kita Bapak Ibu. Yesus dikorbankan untuk kita. Karena Bapa kita sangat mengasihi kita. Amin. Nah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Ada 800 kali lebih Alkitab mencatat berbicara tentang hati. Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus berkata begini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Apakah Yesus terpancar dari kehidupan kita, itu tergantung apakah kita bisa menjaga hati kita atau tidak. Apakah hidup kita bisa jadi saksi atau tidak, itu tergantung bagaimana kita menjaga hati kita dengan benar atau kita asal-asalan atau sembarangan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Karena dari hati keluar di apa yang menjadi perkataan kita Bapak Ibu. Orang nggak tiba-tiba bilang gini sama orang, bego kamu, nggak tiba-tiba Pak Ibu. Itu semua ada di sininya. Amin. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kita semua yang hadir, kita bukan orang yang sembarangan berbicara. Amin. Kenapa? Karena kita semua orang yang punya Yesus di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Boleh saya dibantu? Nah dari survei yang dilakukan kepada 1.300 orang pemimpin ya ditemukan Bapak Ibu. 20-25% finishing well. Tapi 75-80% gagal finishing well. Kami melakukan banyak camp-camp pria. Saya baru camp kemarin orang baptis Bapak Ibu. Ini mukjizat. Pria baptis itu gereja masih gereja mainstream ya Bapak Ibu ya. Gereja ortodoks. Disuruh tepuk tangan aja masih gak mau. Tapi saya bilang sama teman-teman yang lain. Gak usah tepuk tangan. Yang penting mereka mendengarkan firman. Karena firman itu adalah kehidupan. Bukan ditepuk tangannya. Tapi orang yang menerima firman, menaruh dalam hati. Lalu mereka melakukan. Itu dia. Itu kebenarannya. Katakan amin. Tepuk tangan itu pasti luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi masalahnya bukan cuma berhenti di tepuk tangan. Ya jadi pria baptis. Nanti saya banyak bersaksi. Yang datang di sana itu para dokter-dokter. Dan juga orang-orang hebat. Ya gerejanya besar sekali Bapak Ibu. Dan saya bersyukur dari gereja yang besar itu. Yang mau diajak ikut camp untuk mengalami pemulihan. Cuma 20 orang aja.
Karena memang keras hatinya Bapak Ibu. Ya, nah jadi Bapak Ibu saya balik ke materi ya. Dari survei yang dilakukan kepada 1.300 orang pemimpin ditemukan 20-20% finishing well. 75-80 gagal untuk finishing well. Nah tadi saya kembali. Kami mengadakan Camp Pria Sejati di Indonesia ini sejak tahun 95 Bapak Ibu. Dan saya bergabung dalam kegerakan itu di tahun 2006. Jadi 20 tahun yang lalu. Kurang lebih 19-20 tahun yang lalu. Kami mensurvei dan tesis saya juga bicara tentang ini Bapak Ibu. Penelitian yang kami buat ternyata ditemukan hampir 50% orang-orang yang semangat ikut kegerakan pria. Mereka yang selalu kalau ditanya 1, 2, 3 yes. Ketemu di mana aja Bapak Ibu kalau 1, 2, 3 yes semua begitu. Tapi ternyata ditemukan 50% yang yes ini masih suka pukul istri. Jadi bukan yesnya yang penting. Amin Pak Rudi. Yang penting sayang istrinya. Nggak pukul istri. Katakan amin. Amin Pak Charles. Pak Charles jangan pukul istri. Sekali pukul KO masalahnya. Jangan, nggak boleh. Tapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Orang sudah ikut camp semua. Udah ini, udah itu. Tetapi di survei. Kalau dalam survei ini bahkan lebih jauh lagi dikatakan 80% gagal Bapak Ibu. Nah dalam pergerakan kita, dalam kerohanian kita perlu melihat Bapak Ibu. Ternyata kita beribadah, kita bergereja, kita melayani. Ada hal-hal yang perlu selalu kita aware ataupun waspada. Ataupun vigilant Bapak Ibu. Hati-hati dalam kehidupan kita. Karena untuk jatuh itu Pak Bu dengar ya Bapak Ibu anak muda. Untuk jatuh itu nggak butuh 1 hari. 1 menit jatuh kita. Nggak butuh 1 hari. Makanya saya kalau lihat, saya ini kan suka pergi-pergi. Saya bersyukur punya istri yang nggak suka ngomel sama saya. Enggak. Saya bersyukur punya istri yang nggak posesif. Dia nggak pernah lagi sama siapa. Nggak pernah itu. Karena saya tahu kalau saya ditanya lagi sama siapa. Saya bisa tersinggung saya. Tapi istri saya ngerti. Gitu ya. Lagi sama siapa? Video call. Setengah mati itu laki-laki kalau begitu. Betul Pak Rudi? Tapi Cilinda gak pernah gitu kan? Gak pernah. Percaya. Karena kasih itu percaya. Percaya akan segala sesuatu. Jadi istri saya gak pernah. Istri saya juga kalau pergi. Kadang-kadang dia pergi dengan teman-temannya. Dengan Kak Sandy, dengan teman-temannya. Saya cuma tanya, udah di mana? Oh ini kalau udah kemalaman baru saya tanya. Sebab kalau udah kemalaman gak ditanya. Itu bukan cuma sekedar nggak posesif, itu udah nggak cinta itu kan gitu kan. Jadi kalau udah malam saya tanya, udah di mana sayang? Nah, saudara gini. Perlu kita melihat hal-hal dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan kembali bagaimana dengan hidup kita. Karena Bapak Ibu tadi saya bilang, untuk jatuh itu nggak butuh 1 jam, nggak butuh 1 menit, 1 detik bisa jatuh. Percaya Bapak Ibu. Jadi saya kalau bepergian, istri saya bukan orang yang kepo. Dia tahu bahwa suaminya sedang pergi melayani. Dia tahu suaminya gak akan macam-macam. Kenapa Bapak Ibu? Saya selalu aware dengan diri saya. Kita ini kalau ke daerah, khotbah, nyanyi. Apalagi kalau khotbah saya kalau di daerah itu paling suka nyanyi sambil nyanyi lagu itu. Tarsongo bunga namalos diladangi. Ada yang tahu lagu ini? Songo nih, udah nyanyi lagu begitu. Semua itu nanti anak-anak muda ikut-ikut nyanyi. Pulang-pulang minta nomor Bu. Pak, saya kasih nomor rekening, saya nggak kasih nomor telepon. Saya bilang nggak usah. Kalau mau konseling, di sini ada pembina-pembina kalian di daerah ini. Pak, Bu, untuk jatuh nggak butuh 1 menit. 1 detik kita bisa jatuh. Untuk pikiran kita ini bisa hancur, nggak butuh 1 jam, 1 detik kita bisa berpikir hal-hal yang jahat. Nah itu sebabnya Bapak Ibu ada 5 tantangan yang pagi ini saya mau sampaikan buat kita yang dihadapi oleh warga kerajaan di akhir zaman ini. Yang pertama itu keuangan, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga kesombongan. Yang keempat dosa seksual, yang kelima keluarga dan pernikahan. Bapak Ibu saya menaruh yang kelima ini keluarga dan pernikahan ini bukan urutan-urutan yang ini ya.
Tapi saya sangat percaya sebetulnya poin pertama adalah keluarga. Katakan amin. Tapi kita akan lihat satu persatu. Apa saja yang perlu kita benahi di hidup kita. Yang pertama hal keuangan. Ya, semua orang butuh uang, katakan amin. Tapi saya tidak setuju dengan sebuah pernyataan, semua orang butuh uang karena uang adalah segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, Bapak Ibu. Uang, kita butuh uang untuk kita jadi senang. Tapi uang tidak bisa memberi kebahagiaan dalam keluarga kita. Katakan amin. Nah, yang pertama, dalam hal apa saja kita perlu memperhatikan keuangan kita, Bapak Ibu. Banyak orang gak jujur dalam keuangan. Ya, Pak Bu, kita perlu jujur dalam keuangan kita. Katakan amin. Saya dengan istri saya memang suka marah sama saya. Apa-apa nggak punya uang gitu ya. Karena kan pria itu mikirinnya kebutuhan 1 bulan, kebutuhan ke depan. Abang ini kalau ditanya nggak punya uang. Tapi kalau dia minta selalu saya kasih Bapak Ibu. Bang transfer sekian, selalu saya transfer. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita perlu jujur dalam hal keuangan. Di keluarga, di pekerjaan kita, di dalam pelayanan. Kita perlu jujur dalam hal keuangan. Bapak Ibu pernah ingat cerita di dalam Alkitab Ananias dan Safira. Bagaimana mereka berjanji, mereka akan menjual barang mereka dan kemudian mereka akan memberikan sebagai korban kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketidakjujuran mereka membuat mereka harus mati, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu jujur. Kita punya uang itu uang kita Bapak Ibu. Dan Tuhan udah kasih itu buat kita. Tapi pengelolaan yang jujur itu penting di mata Tuhan. Karena saya percaya kalau ditanya uang kita itu uang siapa? Uangnya Tuhan. Enggak usah uang kita. Hidup kita aja miliknya Tuhan. Apalagi cuma uang. Tapi banyak orang Kristen tidak jujur dalam hal keuangan. Kemudian juga tidak terbuka. Ya, berbelit-belit suami istri. Ya jangan berbelit-belit. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau lagi susah ya bilang susah. Amin. Kemudian apa lagi? Motivasi yang salah. Gara-gara uang. Pak Bu, kita bekerja bukan karena uang. Katakan amin. Kita bekerja karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Jadi prinsipnya adalah dapat dipercaya. Kalau kita di pelajaran kita di GBI Rock, dapat dipercaya, orang kepercayaan. Itu yang terakhir. Menjadi apa? Orang kepercayaan Tuhan. Nah dalam hal uang kita perlu jadi orang kepercayaannya Tuhan Bapak Ibu. Kemarin kita baru beli lagi 1 rumah ya. Rumah yang pertama kita udah beli, walaupun kita nggak beli cash jadinya. 2 minggu lalu saya khotbah di sini, saya sampaikan bahwa kita butuh 170 juta. Akhirnya kita beli KPR aja dulu, yang penting bisa dipakai untuk beribadah di Pematang Siantar. Uangnya dari mana Bapak Ibu? Saya juga nggak punya uang, saya bilang saya juga nggak punya uang. Tapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya udah discuss dengan Bapak Rohani. Akhirnya oke, kita beli aja rumah itu. Walaupun kita KPR kan, karena memang dari pengembangnya berharap KPR lebih bagus begitu. Nah Bapak Ibu, jangan motivasi kita gara-gara uang. Melayani jangan gara-gara uang, katakan amin. 2 bulan lalu saya khotbah di sini ibadah siang. Saya bilang sama pekerja, kalau kita datang ke gereja, kita melayani, lalu pulang kita dari pelayanan, sore nanti atau besok ditransfer, terima kasih persembahan kasihnya ini. Misalnya beberapa gereja ada yang persembahan kasihnya sampai 500.000 per ibadah. Ada yang 200.000, ada yang 250. Misalnya 250.000 pulang ibadah. Saya bilang sama pelayan-pelayan di sini, Pak, Bu, para pelayan dengar. Security di Beleza ini pun dia datang pagi jam 8, pulang jam 5 sore, dia dapat 200.000. Gak ada bedanya kita dengan mereka. Kalau itu yang jadi motivasi kita dalam hidup, katakan amin. Kita jadi salah. Security di Beleza ini mereka dapat 200-250 ribu.
Mereka bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, 8 jam. Kita main musik 1,5 jam, 2 jam pulang. Dapat lebih besar dari mereka. Kalau motivasimu gara-gara uang untuk melayani, nggak ada bedanya. Kita lebih rendah, nggak bilang rendah ya. Artinya kita ini nggak ada bedanya. Kalau cuma untuk cari uang. Mari motivasinya benar. Karena ini salah satu jerat yang paling mengerikan Bapak Ibu. Katakan amin. Ya jangan karena uang. Ke gereja jangan cari uang Bapak Ibu. Cari Tuhan yang punya sumber segala uang. Katakan amin. Ya, ke gereja jangan cari uang. Cari Tuhan Bapak Ibu. Cari dulu kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Kalau cuma uang, Tuhan bilang gini, langit itu punyaku. Bintang-bintang itu punyaku. Kalau kamu dekat dengan aku, minta bintang yang mana? Mau bintang kejora kayak bintang apa, minta sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita aware hari-hari ini masalah keuangan kita. Jangan sampai kita menggunakan uang kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri juga. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain, katakan amin. Kita diberkati Tuhan untuk mengubahkan negeri ini, katakan amin. Ya, jadi motivasi jangan sampai salah. Jangan gara-gara uang. Cari dulu kerajaan Allah. Hati-hati kita. Kalau Tuhan percayakan uang sama kita, kita jadi orang yang memegang uang. Ini penting untuk kita kembali, apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui uang yang dipercayakan kepadaku. Saya berdoa, kita keluarkan uang Bapak Ibu, berapa rupiah pun kita harus tahu nama Tuhan dipermuliakan di sana. Katakan amin. Ya, jangan sampai kita keluarkan uang kita dan akhirnya kerajaan iblis yang diperbesar. Jangan sampai Bapak Ibu. Biarkan Tuhan dipermuliakan di atas segala keuangan kita, amin. Ya, kemudian apa lagi? Tidak bersyukur pada kebutuhan pokok yang sudah dipenuhi. Alkitab bilang gini Bapak Ibu, ada makanan, ada minuman, cukuplah itu. Ya, saya masih melihat jemaat ini gak ada yang kekurangan makan kok, amin. Malah kita semua diet sekarang, karena kegemukan semua nih. Saya aja pulang dari Kalimantan kemarin, tiba-tiba saya timbang 75, bahaya. Karena di dokter saya dibilang, waktu saya pernah ke dokter, dokter bilang Bapak beratnya 68, 69. Lebih dari itu penyakit Pak katanya. Saya timbang, biasanya saya 70, 71. Kemarin ke Kalimantan, saya padahal nggak banyak makan Bapak Ibu. Dikit-dikit aja makannya. Tapi kayaknya makanan berkualitas semua yang dikasih. Ya jadi aduh ini saya menderita saya. Tapi memang saya merasakan kalau berat saya udah 74, 75, saya udah jadi capek. Gampang lelah. Makanya beberapa hari kemarin puasa, saya puasa. Orang puasa sampai jam 12 buka, saya buka jam 5 sore. Gitu. Memang itu caranya Bapak Ibu. Supaya kehidupan kita bisa kita bersyukur kalau makan minum itu Tuhan udah cukupkan. Lebih dari yang makan minum Tuhan udah kasih sama kita Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi kita harus tahu bersyukur. Dan ini poin yang pertama ataupun area yang pertama di mana kita perlu berhati-hati, waspada keuangan kita. Ayo kita cek lagi supaya keuangan kita memuliakan Tuhan. Amin. Berkati orang yang susah Bapak Ibu. Berkati gereja Tuhan. Karena gereja adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan lagi. Nah, ini ada ya. Ini dia mengenai keuangan. Suka berhutang dan tidak bayar utang tepat waktu. Makanya tukang kredit datang ke rumah. Tukang tagih datang ke rumah. Dan lain-lain. Kemudian ada nih yang terakhir nih. Pelit. Ada di sini yang pelit? Enggak ada ya. Semuanya orang-orang yang suka menabur. Amin. Murah hati. Saya 3 bulan ini kan saya belajar. Tuhan ingatkan saya bukan cuman sekedar bermurah kasih tapi bermurah hati. Lihat orang susah, tolong orang susah, bantu orang miskin. Yang kedua Bapak Ibu, next lagi. Keluarkan aja satu slide langsung ya. Kekuasaan. Tangan yang rajin akan memegang kekuasaan. Amsal berkata demikian. Nah kebenarannya Bapak Ibu, kekuasaan diberikan oleh Tuhan
supaya kita bisa memobilisasi potensi-potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang dipercayakan Tuhan dengan efektif. Jadi kalau Tuhan kasih kita posisi, kekuasaan, kemarin saya waktu di camp pria baptis kemarin, di situ ada anggota BIN, ada jenderal bintang 3. Saya bersyukur, saya bilang saya bersyukur, tapi saya bentak-bentak juga mereka. Saya nggak tahu mereka jenderal kan. Awalnya saya kan nggak tahu, saya kan cuma ngisi sesi kan. Saya marah-marahin, ini bertobat Pak gitu kan. Ternyata begitu selesai, bintang 3 angkatan udara katanya. Ya saya pura-pura biasa aja lah, pura-pura. Dan bukan cuma pura-pura, kita hamba Tuhan, katakan amin ya. Kita punya punya otoritas, kita punya privilege bahkan. Wih ngeri ya bahasanya ya. Kita punya sesuatu yang berbeda. Dan saya bilang sama mereka, ada satu dari anggota BIN dia bilang, saya punya privilege Pak, ini. Waktu dia bersaksi, saya nggak tahu dia anggota BIN sebelumnya. Tapi begitu dia ngomong, saya udah berkhotbah, dia bersaksi, dia bilang, oh baru saya tahu dia ternyata anggota Badan Intelijen Negara katanya. Tapi di camp itu perlu kita sampaikan, dan saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan kasih kita kekuasaan, ini dia. Supaya tujuan Tuhan tercapai. Karena apa yang dipercayakannya kepada kita bisa terlaksana dengan efektif. Anak-anak Tuhan harus memegang kekuasaan, katakan amin. Karena sejak semula kan Alkitab bilang, berkuasalah. Jadi itu tujuannya. Amin. Saya ketemu dengan seorang pengacara di camp kemarin juga. Dan dia ngobrol-ngobrol sama saya. Mulai hari ini saya berjanji. Dan bukan mulai hari ini sih. Dia bilang gini, saya ini pengacara. Saya memenangkan banyak perkara. Tapi untuk urusan perceraian saya nggak akan. Mau dibayar berapapun, saya tidak akan pernah ngambil kasus itu. Oh ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, yang tidak sesuai dengan firman, dia bilang nggak boleh. Orang boleh urus harta gono gini, saya bisa memenangkan perkaranya. Tapi untuk perceraiannya saya nggak ikut-ikutan. Nah, itu dia. Kita harus memegang kekuasaan karena Tuhan percayakan kekuasaan itu kepada kita sejak Kejadian pasal yang pertama. Jadi kekuasaan diberikan supaya kita bisa memobilisasi potensi-potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang dipercayakan Tuhan dengan efektif. Namun masalahnya Bapak Ibu sering digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya, gubernur Kristen masuk penjara. Bupati Kristen masuk penjara. Padahal kan Tuhan kasih dia kedudukan di situ, pegang kekuasaan untuk apa? Untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah. Untuk supaya misi Tuhan itu efektif bisa terjadi. 2 bulan lalu ada pendeta dari Papua di sini. Dan dia itu sekda ya, sekda. Kalau sekda itu apa sih? Sekretaris daerah, iya tahu saya ya. Di gubernur di sana. Dia bilang sama saya, seumur hidup saya, enggak 1 sen pun uang negara saya selewengkan. Makanya saya cukup 1 periode. Periode berikutnya enggak dipakai. Tapi saya bilang katanya, saya bilang enggak penting itu buat saya. Yang penting saya tahu bagaimana melakukan kehendak Allah. Katakan amin Bapak Ibu. Banyak orang dikasih kekuasaan, salah. Baru-baru ini hebat lagi tuh. Seorang apa? Ini kan udah viral ya. Yang wakil menteri. Wamen nih ya. Nah dari namanya aja orang udah tahu orang Kristen. Wah sana sini. Sidak sana sini, sidak sana sini. Akhirnya apa? OTT. Ketangkep tangan. Bikin malu kan. Malu gak kita? Malu kita orang Kristen. Udahlah kalau lu mau korupsi gak usah bawa nama Tuhan, katakan amin. Ganti nama. Gak usah lah, itu bukan bagian kita. Tapi banyak, ini kan bikin malu kan. Wah hebat, sebelum terpilih datang ke gereja minta didoakan. Sesudah terpilih pegang kekuasaan, boro-boro ingat gereja. Saya ini kan wakil semua agama. Saya ini kan dipilih bukan cuma untuk Kristen, ngomongnya gitu lagi. Ketemu kita dengan orang-orang yang begitu Bapak Ibu. Nah untuk itu kita bersyukur.
Kalau Tuhan memberikan jabatan, kita punya perusahaan, kita bisa memegang kekuasaan, biarkan orang-orang yang ada di bawah kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kesombongan. Yang perlu kita hati-hati. Jangan sombong Bapak Ibu. Mulai lupa dengan Tuhan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Nggak boleh sombong. Hidup ini cuma sementara. Saya kenal dengan pencipta lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, udah meninggal tuh orangnya. Ya Pak Wilhelmus, tapi saya lupa namanya. Ya, saya dulu suka bergereja di tempat Bapak itu. Dan lagu itu mengingatkan kita Bapak Ibu, kalau kita masih hidup hari ini, layani Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan percayakan sama kita jabatan hari ini, kedudukan, pelayanan, jangan sombong Bapak Ibu. Saya belajar kalau pergi kemana-mana, saya nggak mau memperkenalkan diri begini, enggak. Tapi kalau di camp memang perlu untuk nakut-nakutin. Jadi peserta itu perlu ditakut-takutin. Karena peserta itu banyak datang terpaksa. Ini dikit lagi kita ada Rockman nih, November ya. Banyak peserta itu datang terpaksa. Dipaksa oleh istrinya supaya berubah hidupmu katanya. Dipaksa oleh gereja supaya pendeta ini berubah. Gitu Pak Bu. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan sombong. Jangan lupa semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin ya. Makanya lagu tadi bilang hidup ini untuk jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau sombong gimana mau jadi berkat? Amin. Tuhan gak pernah ngajarkan kita untuk sombong. Bahkan Tuhan Yesus dalam Filipi pasal yang kedua dibilang apa? Mengosongkan dirinya. Kemudian apa lagi? Tidak sadar jika sudah sombong. Banyak orang gak sadar bahwa dia sombong. Coba tanya dulu kiri kanan, saya sombong gak? Di sini gak ada yang sombong ya. Amin. Gak ada lah di jemaat ini gak ada yang sombong saya lihat. Semua orang-orang yang rendah hati. Amin. Kemudian apa? Tidak bisa ditegur. Gak bisa dinasehati. Bapak Ibu, ciri orang gak sombong itu yaitu. Kalau dinasehati, dia mengucapkan terima kasih. Tapi banyak orang gak bisa dinasehatin lagi hari-hari ini. Ya, apalagi pendeta-pendeta udah pendeta besar. Udah susah dinasehati, makanya jatuh Bapak Ibu. Saya bersyukur saya pendeta kecil badannya ya. Tapi ketemu, saya baru pulang dari Balikpapan. Selain misi utamanya ada pelayanan, ada misi yang kedua. Ada pendeta jatuh. Wah, anaknya ngobrol dengan saya, anaknya seorang wanita teman saya. Waktu kemarin kami ketemu di Makassar, dia bilang aku mau ngomong sama abang tapi aku masih ragu dengan siapa aku harus bicara. Lalu akhirnya dia telepon saya, bang ini ya nanti kalau abang ada di Balikpapan kita ketemu. Akhirnya dia cerita. Papanya ini kalau secara organisasi, ketua banyak organisasi. Tapi dia cerita sama saya gini. Umurku sekarang 25 tahun bang. Papa mamaku baru menikah 15 tahun. Agak aneh ya. Ada yang lain ya. Lalu dia mulai ceritakan rentetannya. Bapaknya ini pendeta Bapak Ibu. Kalau saya sebut namanya mungkin ada yang tahu juga. Tapi dia bilang gini. Papa dan mama sudah apa namanya kalau tinggal bersama? Iya. Sudah iyalah 7-Eleven bersama sebelum menikah. Dan aku dengan adikku, dengan kakakku, kami adalah hasilnya. Dan mereka akhirnya menikah, mereka melayani, hebat. Papanya jadi ketua ini. Ibu Her kenal nih orangnya sebetulnya ya. Kok jadi teringat Bu Her saya. Dia ceritakan semuanya, saya bilang saya pengen ketemu papamu. Saya pengen ketemu papamu. Dan bapaknya memang kenal saya juga gitu ya. Akhirnya cerita. Jatuhnya di mana? Sombong Bapak Ibu.
Sombong. Makanya tadi saya bilang, nggak butuh 1 jam untuk jatuh. Akhirnya didoakan. Jabatannya dilepas semua Bapak Ibu. Makanya kalau kita ditegur orang, dinasehati orang, terimalah nasihat. Saya percaya gini Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan ada orang menasehati kita, itu Tuhan yang sedang menjaga kita. Katakan amin. Kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong sama kita, saya lihat kamu begini, terima aja Bapak Ibu. Jangan kita bilang sok tahu lu. Jangan. Kita koreksi diri aja. Iya, apa yang terjadi dengan saya? Itu aware ataupun pesan dari Tuhan kok buat kita. Jangan kita merasa kok lu lebih ngapain lu ngomong-ngomong gitu ke gua. Saya belajar gini. Kalau itu memang sifatnya nasihat dan membuat saya harus berubah, saya bilang gini aja, itu dari Tuhan buat saya. Tapi banyak orang udah gak bisa ditegur lagi hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, kesombongan. Nah, kesombongan juga sering konflik dengan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu semua udah merdeka dengan dirinya sendiri? Amin. Merdeka dengan dirinya sendiri, amin. Merdeka dengan kemiskinan Bapak Ibu, amin. Merdeka dengan kemiskinan itu bukan berarti saudara harus jadi kaya raya. Saya mau pelan-pelan ini ya. Merdeka dengan kemiskinan itu bukan berarti harus jadi kaya raya. Tapi merdeka dengan kemiskinan itu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Karena waktu kita tahu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, Tuhan bisa melipat gandakan itu semua. Pintu berkat-berkatnya terbuka. Kita ini kadang-kadang melihat diri kita gak bisa merdeka-merdeka. Karena semua kita pikirin. Kenapa saya udah melayani sekian tahun, orang di sana jadi begini, saya masih begini. Gak merdeka Bapak Ibu. Gak merdeka dengan dirinya sendiri. Gak bisa menerima keadaan. Itu dia. Harus aware kita hari-hari ini. Katakan amin. Ya. Saya. Apa itu? Ya. Saya harus merdeka dengan diri saya sendiri ya. Tolong kasih tahu lain kali kalau gembala gak usah dikasih gitu ya. Karena gembala tahu kapan untuk berhenti. Ya. Tolong tadi yang itu suruh keluar aja ya. Nah, ada bercanda. Nah, sering konflik dengan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu perlu kita ketahui, orang kalau suka ribut dengan orang, sebetulnya dia nggak damai dengan dirinya. Udah itu aja. Kalau orang berdamai dengan dirinya sendiri, orang lain mau bikin apa kek, udah nggak pusing kita. Ya, jadi nggak boleh sombong. Katakan kiri kanan nggak boleh sombong ya. Kemudian kesombongan juga bicara tentang independen. Orang merasa udah gue bisa sendirian gitu. Yang keempat Bapak Ibu, dosa seksual. Terlibat dalam pornografi, pikiran tidak kudus. Bapak Ibu, salah satu yang perlu kita berhati-hati dan berjaga-jaga, masalah-masalah pornografi ini. Ini dosa yang sejak zaman Kejadian sudah terjadi dalam kitab Kejadian. Bagaimana Sodom dan Gomora harus dibakar habis, dimusnahkan. Bagaimana air bah harus didatangkan, semua manusia harus mati karena dosa-dosa ini Bapak. Bahkan 1 Korintus pasal yang ke-10 juga mencatat. Karena percabulan dalam satu hari 23.000 orang mati. Amin Bapak Ibu. Ayo kita balik. Gimana kita dengan menguasai ataupun menjaga gadget kita, ada nggak hal-hal yang kotor di sini? Karena kalau zaman dulu kan orang bawa Alkitab. Alkitab kan nggak mungkin di dalam Alkitab diselipin gambar-gambar yang porno. Kan nggak mungkin kan? Betul? Tapi kalau zaman sekarang Alkitabnya di sini, yang porno-porno juga bisa di sini. Nggak ada yang tahu. Makanya istri saya tahu ini password handphone saya, anak saya pun tahu gitu. Nggak ada yang saya sembunyikan. Pria-pria, bapak-bapak kalau udah pakai password perlu dicurigai ya. Perlu dicurigai. Ya. Pak Damon bersyukur istri jauh jadi nggak bisa cek-cek. Tapi Brigit tahu ya,
Tahu ya? Saya cek. Brigit tahu ada password handphone papimu? Oh tahu ya? Itu dia. Nah pikiran tidak kudus Bapak Ibu. Alkitab bilang gini, bahwa berzina itu bukan terjadi ketika kita melakukan secara fisik. Ketika engkau melihat seorang wanita dan berpikir dalam pikiranmu dan mengingininya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Makanya Alkitab bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Ya, jangan lagi kita jatuh dalam dosa seksual. Ini nanti yang berumah tangga boleh dibicarakan di rumah. Ya. Yang kelima, keluarga dan ataupun pernikahan. Hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis. Bapak Ibu bedakan antara harmonis dengan romantis. Ya, siapa kalian? Reski, kamu orang yang romantis gak? Enggak kata istrinya. Tapi rumah tangga kalian harmonis gak? Harmonis. Kalau Charles ini romantis. Ya tapi kurang harmonis. Enggak. Romantis dan harmonis. Ya. Saya orang yang susah romantis Bapak Ibu. Istri saya ini kadang-kadang suka komplain ke saya. Saya terimalah komplainnya ya. Saya susah, saya ini kaku kayak apa? Kanebo kering. Kalau urusan romantis. Kalau Pak Rudi kan suka nyanyi gitu, itu romantis. Tapi nggak tahu gimana Ci Linda, romantis gak ini Pak Rudi ini? Enggak juga katanya. Ya, saya tanya yang ada suami istri ya di sini ya. Mana Ibu Ririt mana hari ini? Oh lagi panran ya, itu karena romantis itu ya. Tapi menurut Mas Cahyo, Mbak Ririt romantis? Hah? Ririt? Enggak. Bapak Ibu bedakan antara harmonis dengan romantis. Mungkin kita di rumah biasa aja tapi kita harmonis. Sama seperti alat musik ini kan harmoni yang dibutuhkan. Gitu. Enggak saling tabrakan. Ya bolehlah romantis. Tapi saya melihat juga ada yang romantis. Cuma kalau lagi ada kepengennya aja. Ya. Siapa? Si Hite Borusite ini siapa? Titin, jangan makan macam-macam mikir dia, nanti nikah dulu baru ngerti. Jadi antara romantis dengan harmonis itu harus dibedakan Bapak Ibu. Dalam rumah tangga itu yang perlu dikejar adalah harmonis. Supaya semuanya berjalan dalam koridornya. Suami melakukan tugasnya, tanggung jawabnya. Istri juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sama-sama. Kalau ada yang kurang, ya dibicarakan aja. Boleh gak komplain sama suami? Ya boleh. Tapi lebih gak kepada komplain sih ya. Artinya kalau ada istri-istri yang ada di hatinya yang ingin disampaikan kepada suaminya, ya sampaikan aja. Tapi saya kemarin ketemu sama siapa ya? Pendeta juga nih Bapak Ibu. Saya hampir marah sama dia. Telepon istrinya karena kami lagi di tempat makan. Telepon istrinya. Sini sekarang. Istrinya ngomong gini. Udah jangan banyak tanya, kesini sekarang. Ini apa-apaan ini? Ini istri atau apa? Ini kan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini lagi teleponan sama istri atau sama budak kan gitu kan? Kesini sekarang, gak usah banyak tanya, kesini. Loh, saya bilang, kamu ngomong gitu sama istrimu gimana kamu ini? Bapak Ibu bedakan antara harmonis dengan romantis. Pria sebagai suami perlu, ya belajarlah romantis. Ada lagunya gimana? Kita bikin romantis. Mana istri saya? Istri saya orangnya suka yang romantis. Cuma saya tadi itu kanebo kering. Bantulah saya, sayang ya. Ya. Kemudian yang kedua, keluarga dan pernikahan, bagaimana hubungan dengan orang tua, kakak beradik. Bapak Ibu kita perlu membereskan kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya. Jangan kelihatannya aja Bapak Ibu. Kalau lagi ada pertemuan semuanya kelihatan baik. Tapi sebetulnya banyak masalah yang gak pernah dibereskan. Kita perlu aware di sini.
berjaga-jaga di sini. Katakan amin. Nah, itu dia 5 hal. Nah, kegagalan di satu bidang, Bapak Ibu, dengar baik-baik ya. Kegagalan di satu bidang akan menyebabkan kegagalan di bidang lain. Jadi, tidak menang di satu bidang berarti tidak menang di bidang lain. Makanya Alkitab bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu, di situ semuanya lengkap dan sempurna. Jadi ada orang yang fokus cari uang, cari uang, cari uang. Ada yang cuma ngurusin satu aja tadi, yang tadi bidang-bidang tadi. Masalah keluarga, ada juga yang cuma fokusnya kepada satu aja, nggak mau sombong. Yang nggak mau sombong sih nggak mau sombong, tapi uang harus punya juga kan gitu kan. Yang mengerikan kan ada orang sombong tapi nggak punya apa-apa. Ya kalau orang nggak punya apa-apa itu yang biasanya sombong ya. Betul atau betul ya? Orang kalau nggak punya apa-apa biasanya sombong. Saya kenal banyak orang lah Bapak Ibu ya, saya nggak mau ceritain orang sebetulnya. Tapi banyak kali orang hidupnya demikian. Nah jadi kegagalan di satu bidang akan menyebabkan kegagalan di bidang lain. Tidak menang di satu bidang berarti tidak menang di bidang lainnya. Tuhan ciptakan kita sempurna dan Dia mau kita hidup sempurna. Nah tantangannya di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 berkata begini. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, banyak orang hari-hari ini berlaku fasik. Tidak menghargai perjanjian. Dalam pernikahan kita punya perjanjian, katakan amin. Ya, bahkan di negara kita ini pun kita hidup ada perjanjiannya Bapak Ibu. Dan orang seringkali tidak punya manner yang baik ya. Manner itu penting sekali ternyata Bapak Ibu. Kemarin saya lagi membereskan masalah manner juga antara hamba Tuhan. Jadi urusannya banyak di hamba-hamba Tuhan ya Pak Damon ya. Masalah manner. Yang satu buka gereja dekat gereja, yang ini ya udahlah kalau memang buka ya berdamai aja, emang kenapa? Terakhir yang minta izin dari gereja kita ini nih GBI apa? JIS. JIS minta tanda tangan ke kita. Beberapa gereja nggak kasih. Saya cuma bilang, gereja apa? Oh iya gereja ini mau bikin gereja di Belesa. Minta ditelepon sama sekretaris gembalanya. Kebetulan saya kenal juga gembalanya. Oh nggak apa-apa Bu, kirimkan aja suratnya. Saya tanda tangan. Kita kerjasama, yang penting sama-sama saling. Katakan amin. Ya. Nah jadi banyak orang berlaku fasik terhadap perjanjian, tidak menghargai perjanjian, murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah ini tantangannya buat kita Bapak Ibu. Banyak kali orang Kristen tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Itu yang dikatakan dengan kata fasik. Tahu kebenaran tidak melakukan kebenaran, fasik. Dan waktu kita melakukan itu kita tidak sedang berjaga-jaga. Makanya keuangan kita bisa berantakan, kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Kita jadi sombong, rumah tangga kita juga nggak teratur akhirnya. Karena kita fasik. Tahu firman tetapi tidak melakukan firman. Dan yang terakhir dalam Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 13. Alkitab bilang gini, saya bacakan aja buat kita. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa. Katakan amin Bapak Ibu ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk kita bisa berjaga-jaga kita harus punya pengertian yang benar dari firman. Sebab banyak firman Tuhan yang hari-hari ini dipalsukan Bapak Ibu. Sedang rame di Edis TV, ini viral juga. Mengenai penyalipan itu rencana Allah atau rencana iblis. Bapak Ibu bisa jawab gak kira-kira? Rencana Allah, karena itu sejak semula, katakan amin.
Ya, Edis TV bilang ini rencana iblis, itu bukan rencana Allah. Nggak ada orang tua yang mau menyalibkan anaknya katanya. Mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda. Pandangannya kan kita harus melihat bahwa penebusan itu ada sejak kejatuhan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, Allah langsung hadir dengan karya penebusannya. Makanya dimulai dengan perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Daud, itu semua rentetannya. Sampai kepada perjanjian baru, Yesus harus disalibkan. Dan itu memang rancangan Allah sejak semula. Kalau saya gambarkan ke Bapak Ibu ya, saya gambarkan ini supaya gampang menjawabnya. Ini kalau Bapak Ibu bayangkan ini televisi gitu ya. Kalau televisi zaman dulu kan kalau nggak dapat siaran Bapak Ibu, semuanya semut itu titik-titik itu kan. Semua padat titik. Bapak Ibu, di semua titik-titik ini dari alfa, dari awal sampai akhir, itu semua rancangan Allah, ada kebaikan semua di sana. Jadi hidup kita ini sebetulnya semua dalam dunia ini Tuhan tahu semua. Karena kan permasalahannya begini masalahnya. Kalau itu bukan rancangan Allah, berarti Allah nggak maha tahu. Kan gitu masalahnya kan. Tapi kan Allah kita kan Allah yang maha tahu. Semua ciptaannya dia tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak dia tahu. Dan setiap kali di titik ini kita misalnya jatuh. Kita jatuh di sini. Rancangan penebusannya ada di sini buat kita. Kita jatuh di sini. Penebusannya juga ada di sini buat kita. Nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Katakan amin. Dan dia menerima pertobatan kita kapan saja Bapak Ibu. Dimanapun. Makanya Daud itu nggak takut. Aku di lembah kekelaman. Yang penting aku bertobat katanya gitu. Aku pernah jatuh kata Daud, aku pernah jatuh dengan Batseba, dosa perzinahan. Tapi aku tahu aku ditebus. Aku pernah jatuh kata Daud, tapi Tuhan bilang gini, yang melakukan semua kehendakku. Kata Tuhan gitu. Saya bingung juga tuh dengan ayat itu. Daud kan pernah jatuh dalam dosa, katakan amin ya. Yang ngerti ya. Daud kan pernah jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan dalam 1 Korintus bilang gini, lihat hambaku Daud yang melakukan semua perintahku. Loh, kan waktu dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, apakah itu perintah Tuhan? Enggak ada perintah Tuhan di situ. Tapi Tuhan bilang, dia punya hati yang lembut, yang mau bertobat, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam kehidupan kita kalau ditanya apakah penyalipan itu rencana Allah? Itu rencana Allah untuk hidup kita, katakan amin ya. Tapi saya bilang lagi, saya nggak mau nyalakan Edis TV. Mungkin dia melihat dari sisi yang lain, saya nggak tahu lah. Saya nggak mau juga terlalu denger-denger. Nah itu sebabnya dikatakan di sini jelas bahwa untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya dihubungi seorang hamba Tuhan dari negara lain gitu ya. Mau kerja sama katanya. Lalu saya pelajari kan. Lalu saya telepon beberapa teman-teman yang kenal juga. Oh Pak, mereka itu pengajarannya beda Pak. Karena sekarang Mormon lagi masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat, udah baca ini ya. Mormon, ngerti ini ya. Seperti Kristen tapi gak percaya Yesus gitu. Bule-bule nih datang ke Indonesia. Anak-anak muda keren-keren. Nah, jadi saya bilang, oh kami Kristen tulen. Kami percaya kepada Yesus. Dan ketika saya bilang gak bisa bergeser bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja. Langsung mereka bilang, berarti kita gak bisa kerjasama Pak. Kerjasama dalam hal apa Bapak Ibu? Mau kasih bantuan ini ceritanya. Cuma apakah kita mau menjual nama Yesus gara-gara itu? Kami akan biayai penginjilan-penginjilan Bapak. Oh, penginjilan yang mana nih? Kan gitu. Nah kita perlu nih ya. Dikatakan tadi sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal.
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu yang tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat yang terakhir. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, jemaat, mari kita bersyukur ya. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Kita harus menang dalam lima area tadi. Ya, berjaga-jaga Bapak Ibu. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita lalai untuk memperkatakan kebenaran hanya karena godaan-godaan yang datang dalam hidup kita. Dalam hal keuangan kita harus menang. Kemudian kekuasaan kita harus menang. Enggak boleh sombong. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dosa seksual jangan sampai bermain-main di area itu lagi. Dan perhatikan keluargamu. Tuhan memberkati. We are kingdom generation, saved by grace from condemnation.